Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Desiana Sopianti dengan NPM 2020015003006. Saya dari kelas Y7C Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian klien penyakit kronis, yaitu hipertensi, yang dimana ini adalah tugas mata kuliah konseling populasi khusus, yaitu dengan dosen Ibu Anggia Evitarinia MPD. Baik, apa itu hipertensi? Hipertensi atau darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada pada angka 130/80 mmHg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan komplikasi serius seperti gagal jantung, penyakit ginjal, hingga stroke. Faktor resiko hipertensi di sini ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami tekanan darah tinggi. Yang pertama adalah berusia di atas 65 tahun. Lalu yang kedua, jarangnya berolahraga atau jarang melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, sedang hamil. Lalu yang keempat, memiliki keluarga yang juga menderita tekanan darah tinggi atau dari genetik. Lalu yang kelima, menderita obesitas, sleep apnea, diabetes atau penyakit ginjal. Lalu yang berikutnya, sering mengonsumsi makanan tinggi garam dalam jumlah banyak. Lalu merokok dan sering meminum alkohol. Di sini ada deskripsi karakteristik klien. Di sini kita samarkan menjadi inisial, yaitu bernama SW. SW ini lahir di Bogor 18 September 1966, yang berjenis kelamin perempuan, yang beragama Islam, berusia 55 tahun, dan status sebagai ibu rumah tangga. Lalu hobinya adalah memasak. Di sini klien merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 55 tahun. Klien memiliki 3 orang anak. Ciri-ciri klien ialah badan sekal, kulit sawo matang, rambut ikal, dan tinggi 159 cm. Di sini keseharian klien sebagai ibu rumah tangga. Klien mempunyai penyakit kronis, yaitu hipertensi. Klien memiliki penyakit hipertensi sudah sejak lama, yaitu lebih dari 10 tahun. Semenjak sering makan makanan junk food, klien menjadi obesitas dan terkena penyakit hipertensi. Klien merasa terganggu dengan penyakit hipertensinya. Klien sudah sering meminum obat dan konsultasi ke dokter terkait penyakit hipertensinya. Klien berharap efek dari penyakit hipertensinya bisa berkurang dengan meminum obat dari dokter. Lalu, di sini ada permasalahan yang sering muncul. Klien sering mengalami sakit kepala ketika sedang banyak pikiran dan marah. Hal itu membuat klien sering cepat lelah dan sulit untuk melakukan aktivitas di rumah. Bahkan seringkali penyakit hipertensi yang dideritanya membuat klien sulit untuk bangun dari tempat tidur. Klien sering berkonsultasi dengan dokter terkait penyakit hipertensinya, dan dokter menyarankan untuk meminum obat dan jangan sampai jatuh pingsan akibat hipertensinya, karena bisa mengakibatkan fatal
atau hal yang serius. Jadi yang sering munculnya itu klien itu sering sakit kepala, pusing, dan mual ketika sedang melakukan aktivitas atau sedang lagi banyak beban pikiran. Lalu di sini ada analisis kebutuhan klien. Klien membutuhkan makan makanan yang bergizi dan mengurangi makanan yang mengandung garam yang tinggi. Lalu membiasakan pola hidup sehat, tidur yang teratur, pola makan yang teratur, dan melakukan aktivitas yang positif seperti berolahraga, banyak melakukan aktivitas, dan istirahat yang cukup. Lalu meminum obat-obatan penurun tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir, dukungan dari keluarga itu sangat penting karena untuk menjaga, mensupport si klien agar tidak terlalu berpikiran tentang penyakit yang dideritanya. Lalu potensi yang bisa dikembangkan. Klien merupakan ibu rumah tangga yang dapat melakukan berbagai aktivitas rumah tangga. Selain itu, klien juga mahir dalam memasak. Kemahirannya dalam memasak dapat dikembangkan untuk membuka usaha, dan klien sendiri ingin membuka usaha sendiri yang berkaitan dengan keterampilan dan kemahirannya dalam memasak. Seperti klien ingin membuka warung makan Sunda, warung bakso, dan warung nasi uduk, dan lain-lain. Jadi itu potensi yang bisa dikembangkan untuk klien. Lalu di sini kendala saat melakukan wawancara. Di sini kendala saat melakukan wawancara di rumah klien, yang dimana klien ini sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak paling kecil yaitu usia 2 tahun. Jadi saat melakukan wawancara beberapa kali jadi terjeda karena klien juga harus mengawasi anaknya yang sedang aktif-aktifnya, dan klien juga sedang kelelahan atau berbicara sangat terbata-bata karena harus menjaga anaknya berlari-lari. Jadi ketika wawancara agak sedikit terjeda karena klien ini sangat lelah berbicara, seperti itu. Kemudian layanan BK yang tepat diberikan untuk klien tersebut ialah 1. Konseling regilitas ialah pada konseling ini konselor menggunakan pendekatan agama dalam konseling seperti beribadah kepada Tuhan, sering melakukan ibadah, berdoa, dan bersyukur. Lalu konseling kelompok. Konseling ini digunakan oleh konselor untuk menguatkan hati klien. Dengan pembahasan bersama anggota kelompok yang lain, maka klien akan mendapatkan semangat dan membuat klien kuat, artinya yakin bahwa penyakitnya akan sembuh. Lalu yang ketiga, konseling eksistensialisme. Konseling ini digunakan untuk meningkatkan kebermaknaan hidup dari klien. Klien akan diarahkan untuk berpikir dan merasa bahwa hidupnya dan kebutuhan yang dijalaninya bermakna. Lalu yang keempat, layanan informasi. Konselor memberikan informasi seputar penyakit hipertensi. Lalu yang kelima, konseling individu. Konselor membahas tentang masalah klien, yaitu tentang penyakit yang diderita klien itu sendiri. Seperti itu. Itulah pembahasan dari saya tentang kajian klien penyakit kronis, yaitu hipertensi. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang saya presentasikan hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Saya tutup presentasinya dengan pantun, yaitu pagi hari sarapan pepaya,
siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian deh presentasi dari saya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.